Hai semua, selamat datang kembali ke tutorial lainnya di Marksharks. Hari ini kita akan melihat bagaimana pengaturan bab-bab utama di Marksharks. Semua bab di setiap kelas disusun dengan cara yang sama. Membiasakan diri dengan susunan tersebut akan memudahkan Anda mengembangkan rencana pengajaran dan membantu menentukan bagaimana Anda menggunakan materi kami untuk siswa. Mari sekarang kita lihat beberapa bab tersebut. Saat ini kita melihat penanganan data yang merupakan silabus matematika bab 5 kelas 8. Setiap bab mempunyai satu tes awal dan satu tes akhir. Tes awal menilai pengetahuan awal siswa, sementara tes akhir menilai pencapaian mereka setelah mempelajari semua materi dalam bab yang bersangkutan. Siswa hanya dapat mengikuti tes akhir jika telah selesai mempelajari seluruh materi dalam bab tersebut. Bab ini berisi dua topik, penyusunan data dan peluang dan probabilitas. Kita akan mempelajari topik pertama dan melihat bagaimana materi di sini disusun. Sometimes when we are dealing with a large quantity of numbers or data, it is easier to represent the information visually. Let's look at the data gathered from some children about their favorite fruits. This table can be converted into a pictograph by representing each child with the image of the fruit they prefer. So with just a glance, we can easily see which fruit is the most preferred and which one the least by the children. Yang baru saja Anda lihat dan tonton pada mode bisu adalah layar pengajaran. Layar ini adalah tempat kebanyakan teori diajarkan. Penjelasannya umumnya antara 30 detik hingga 1 menit per layar, dan mungkin ada beberapa layar dalam satu deret yang harus dipelajari oleh siswa. Setelah teori tentang konsep tertentu dipelajari, siswa akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan praktek interaktif. Mari kita lihat contoh bagaimana mengambil data menggunakan piktogram. Pada layar sebelumnya, siswa belajar apa itu piktogram dan bagaimana cara mengubah skalanya. Sekarang, siswa dapat benar-benar berlatih menyajikan data menggunakan piktogram. Mari kita mempelajari contoh lainnya, kali ini tentang grafik batang yang teorinya telah dipelajari pada layar sebelumnya. Sekarang siswa benar-benar memiliki kesempatan untuk praktek dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari. Mari kita mempelajari contoh lainnya. Kali ini dari matematika kelas 10. Sekarang kita berada di bab 3, tentang pasangan persamaan linear dengan dua variabel. Meskipun bab ini kelihatan berbeda dari kelas 8 yang baru saja kita lihat, masih dapat terlihat bahwa bab ini berisi semua topik yang berbeda, termasuk juga tes awal dan tes akhir. Mari kita mempelajari topik 1, yaitu penyelesaian persamaan linear secara grafik. We have learnt that a pair of linear equations can be of three types. Let's understand how to interpret algebraically the type of linear pair two equations will form. Maka, seperti pada kelas 8, kelas 10 juga berisi layar pengajaran untuk konsep-konsep tertentu. Sekarang saya lompat ke salah satu layar interaktif yang memungkinkan siswa mengaplikasikan apa yang baru saja mereka pelajari. Dalam kasus ini, siswa memiliki akses perhitungan yang memungkinkan mereka menyelesaikan persamaan linear secara grafis. Mari kita memasukkan beberapa nilai dan lihat bagaimana hasilnya. Saat memperbesar layar, saya dapat melihat di mana kedua garisnya saling berpotongan, dan pada sisinya saya dapat melihat bagaimana menyelesaikannya langkah demi langkah. Setelah bereksperimen dengan interaktif sebelumnya, siswa memiliki kesempatan untuk praktek. Di sini, siswa harus menyelesaikan soal langkah demi langkah. Ini artinya mereka tidak dapat melanjutkan ke langkah berikutnya sampai mendapatkan jawaban yang benar. Mari kita lihat ini. Langkah pertama yang diperlukan pada soal ini adalah menentukan berapakah A1 per A2. Saya melihat ke kedua persamaan linear saya dan mengetahui bahwa nilainya adalah 10 per minus 5, maka saya akan lanjut dan memasukkan nilai-nilai tersebut.
Bagus, sekarang saya dapat melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu membagi keduanya. Maka 10 per minus 5 sama dengan minus 2. Baiklah, saya bisa melanjutkan. Sekarang saya harus menemukan hubungan antara B1 dan B2. Saya akan memasukkan 50 per 25 dan mari kita lihat apa yang terjadi. Saya dapat melihat bahwa B2 benar dan B1 salah. Saya tidak dapat melanjutkan hingga langkah ini benar. Maka saya kembali dan memeriksa apa kesalahan saya. Saya mengetahui ada tanda negatif sebelum angka 50, maka saya akan mengubahnya. Saya telah membetulkan pekerjaan saya dan dapat melanjutkan menyelesaikan soal tersebut. Sekarang nilainya adalah minus 2. Bagus, saya harus mengisi C1 per C2, menemukan hubungannya, dan kemudian harus bisa melanjutkan menyelesaikan soal ini. Seperti yang Anda lihat, saya menyelesaikan soal berikutnya sendiri. Petunjuk praktek di sini mengharuskan siswa menyelesaikan soal selangkah demi selangkah. Jika salah, mereka tidak dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Ini penting karena mendorong mereka untuk melihat kembali pekerjaan mereka dan memperbaiki kesalahan. Siswa diperbolehkan untuk melihat jawaban, tetapi hanya memperlihatkan jawaban pada langkah tersebut. Ini memungkinkan siswa mendapatkan sedikit bantuan dan kemudian melanjutkan menyelesaikan soal tersebut sendiri. Jika mengalami kebuntuan dan tidak mengetahui kesalahannya, dia dapat selalu memilih untuk memperlihatkan jawaban. Ini memberikan jawaban hanya untuk satu langkah, tapi kemudian memungkinkan mereka untuk menyelesaikan soal tersebut sendiri. Akhirnya, pada bagian akhir setiap bab ada kesimpulan sehingga siswa dapat mengulas kembali apa yang telah mereka pelajari. Baiklah, sekarang Anda telah melihat bagaimana bab dalam pelajaran matematika di Marksharks tersusun. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi laman kami di situs www.marksharks.com atau jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di help@marksharks.com.